wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin dan rahmatan lil alamin, ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita semua. Allah utus beliau demi menyempurnakan syariat Islam. Maka tidak ada perkara yang semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah, melainkan sudah Nabi kita terangkan seterang-terangnya. Dan tiada perbuatan yang semakin mendekatkan kita pada nerakanya Allah, melainkan juga sudah Nabi kita jelaskan sejelas-jelasnya. Syariat ini telah sempurna dengan wafatnya beliau, sehingga tidak ada penambahan pada syariat ini. Maka jika ada penambahan dan pengurangan, hal itu menjadikan syariat ini ternodai. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sekaligus mertua beliau, dahulu ada seseorang atau ada seorang Yahudi yang mendatangiku, kemudian berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian, umat Islam maksudnya, yang jika ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat tersebut menjadi hari besar dan hari raya kami. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang kalau ayat ini diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi, maka mereka akan jadikan hari turunnya ayat tersebut menjadi hari raya dan hari besar mereka. Maka sahabat Umar bertanya, ayat apa yang kau maksud? Yaitu adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di Madinah. Surah Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Di ujung ayat berbunyi, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi agama Islam sebagai agama yang kalian anut. Jadi memang ayat ini panjang. Ayat ini narasi awalnya adalah tentang pengharaman daging B2, kemudian al-maitah yaitu adalah bangkai, kemudian adam yaitu adalah darah. Jadi bunyi ayat awalnya, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan hewan apapun yang disembelih tapi dengan menyebut nama Tuhan selain Allah, dan juga dipersembahkan untuk mereka-mereka, untuk patungkah, untuk dewa-dewakah, untuk selain Allah, itu telah diharamkan. Kemudian wan natihah, juga hewan yang matinya karena ditanduk, belum sempat disembelih, maka itu juga terhitung sebagai bangkai. Ya,
Kemudian al-munkhaniqah yang dicekik hewannya dan tidak sempat disembelih. Lain cerita kalau dia ditanduk, dicekik, jatuh, terperosok, tapi sebelum dia mati itu maka halal. Tapi kalau memang matinya seperti itu, maka dia terhitung bangkai dalam istilah syar'i. Kalau bangkai istilah kita kan lain lagi. Ya, sama kalau kita bicara di bab toharo tentang ini suci, ini najis, ini bersih, ini kotor, itu lain. Kalau istilah syar'i hanya ada suci dan najis. Karena kadang-kadang yang suci justru kotor, yang najis justru bersih. Apa contoh yang kotor tapi dia suci? Ya debu, ya tanah. Kadang kita juga keringat itu jorok, bau gitu. Padahal dia suci, tapi tidak mensucikan tentunya. Seseorang yang sedang sholat dan berkeringat, maka sholatnya tetap sah. Ya, dan ketika tidak ada air wudu atau punya penyakit yang kalau kena air bertambah buruk penyakitnya, atau jika air digunakan yang sangat terbatas tidak mencukupi untuk kebutuhan primer, maka dibolehkan untuk beralih kepada tanah atau debu. Kita sebut kotor nak, jangan main tanah, padahal itu suci. Jadi demikian juga istilah yang namanya bangkai. Kalau al-maitah, bangkai dalam istilah syar'i adalah hewan apapun yang meninggal, yang mati tidak sempat disembelih. Kalau kita sebut bangkai itu yang sudah lama di suhu ruang, yang sudah 1 pekan dibiarkan, itu sudah berulat, sudah bau, kita sebut itu bangkai. Tapi istilah syar'i tidak demikian. Barulah akhirnya di ujung ayat tersebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata sahabat Umar kepada orang Yahudi ini, aku masih ingat momen ketika ayat ini turun. Ayat tersebut yaitu Al-Maidah ayat ketiga tadi, kata Umar, adalah turunnya di hari Jumat. Jadi ini sudah jadi hari raya umat Islam. Kita punya hari raya pekanan dan kita punya hari raya tahunan. Untuk hari raya tahunan ada 2. Apa saja? Idul Fitri dan Idul Adha yang insya Allah akan kita hadapi bersama. Hari ini hari Ahad, ya. Jadi saya berikan bocoran sedikit ya. Di laman resmi Kementerian Agama, ya, kemenak.go.id ya, saya tuliskan aja biar nanti bisa dicek nih. .go.id itu ada sebuah artikel pertanggal 5 Mei ya 2026 ini. Oh, ada mau? Sudah. Oh iya, tadi saya belum tulis tadi. Ya. Dan coba kalau yang ayat kita lihat Quran surat Al-Maidah ayat ketiga tadi ya. Itu tuh lagi. Jadi hari ini tanggal 17 Mei itu hari Ahad, dan di tanggal 5 Mei lalu Kementerian Agama sudah membuat rilis resmi bahwasannya hari ini insya Allah akan dilakukan sidang isbat. Ini tanggal 29 Zulqa'dah ya. Nah, kalau Muhammadiyah menghitung sekarang tanggal 30. Masih ingat gak? Bulan Syawal lalu 1 Syawalnya berbeda. Muhammadiyah hari Jumu'ah sudah 1 Syawal. Maka mereka lebaran pas di hari Jumat. Pemerintah menetapkan hari Sabat. Masih ingat 1 Syawal lalu? Maka efeknya adalah juga perbedaan tanggal di bulan berikutnya, bulan Zulqa'dah. Ya, hari ini Muhammadiyah dengan data hisabnya 30. Sedangkan pemerintah tanggal 29 Zulqa'dah. Di laman resmi mereka tanggal 5 Mei ya, itu
mereka memberikan bocoran juga data hisab, ya, data hisab untuk hari ini, yaitu adalah hilal sudah lebih dari 3 derajat dan sudut elongasinya, ya, itu juga sudah lebih dari 6,4 derajat. Apa maknanya cuma? Maknanya berdasarkan kriteria Mabim, ya, Menteri Agama, apa aja tuh Mabim? Mabim, Menteri Agama Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Ya, walaupun di 1 Syawal lalu Malaysia dan Singapura berbeda ya dengan Indonesia. Jadi mereka Jumat mereka soalnya. Nah, Menteri Besar Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, mereka sudah sejak 5 tahun ke belakang memakai ini nih acuannya, yaitu adalah harus lebih dari 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Berarti bisa kita bilang, ya, konfirmasi faktual hari ini melalui sidang isbat itu sepertinya hanya formalitas saja. Tapi maksud saya hanya formalitas bukan konotasi yang buruk ya. Maksudnya adalah ketika sudah dibocorkan begini data hisabnya, maka insya Allah berarti ya 1 Zulhijjahnya adalah tanggal 18, sehingga 18 sama dengan Muhammadiyah 18 Mei ya 2026 ini adalah 1 Zulhijjah. Jadi insya Allah mulai malam nanti maghrib terbenam matahari itu sudah 1 Zulhijjah, yang disebut oleh para ulama dengan istilah apa Bapak Ibu? Ada istilahnya apa? Ayyamul Ashr. Ayyamul Ashr dalam bahasa Arab, Ayyamul Ashr. Ya, seperti ini Ayyamul Ashr. Apa itu Ayyamul Ashr? Ya, 10 hari awal Zulhijjah yang dibahasakan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa cek ya, Quran surat Al-Hajj 22 ayat 28. Sebutannya dengan ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumatin. Kemudian nanti tanggal 11, 12, 13-nya atau hari tasyrik, maka dia disebut dengan ayyamin ma'dudatin di surat Al-Baqarah ayat 203. Kalau di sini sebutnya ayyamin ma'lumat, yang sekarang ma'dudatin. Kalau bicara Ramadan itu kan ada ya di Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Arti aslinya secara harfiah ayam ma'lumat itu adalah hari yang telah ditentukan. Ya, ini juga sama, telah ditentukan. Ya, bedanya yang dimaksud untuk surah Al-Hajj ayat 28 ini adalah tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Sedangkan untuk ayyamin ma'dudat yang dimaksud adalah hari tasyrik tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Ya, kalau bahasa Nabi namanya ayyamul ashr. Jadi ini istilah-istilah syar'i perlu sekali untuk kita kuasai. Sama seperti istilah tasbih, tahmid, basmalah, istilah hauqalah. Apa itu hauqalah, Pak? Ibu-ibu ada tahu hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Itu hauqalah. Tahlil la ilaha illallah. Itu istilah-istilah syar'i. Ya, ini basic sekali bagi setiap muslim. Mereka perlu untuk mengetahui dan menguasai ini.
Maka ayyamul asyr ini bahasa Nabi. Ada dalam hadisnya sahabat Ibnu Abbas. Nabi ketika di tanggal 1 Zulhijjah mengumpulkan sahabatnya di masjid begini, kemudian Nabi bilang, tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk dilakukan amal soleh di dalamnya secinta Allah kepada amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah. Kalau misalkan 18 Mei berarti dari tanggal 18 besok sampai dengan tanggal berapa? 18 Mei sampai dengan tanggal 26 Mei. Berarti lebarannya 10 Zulhijjah 27. Berarti hari Senin besok sampai dengan hari Selasa insyaallah. Ini 10 hari yang paling agung. Keagungannya melampaui 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang lalu sudah kita lewati. Ya. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Fajr ya untuk 10 hari ini, yaitu Quran surat 89 ayat 1 sampai dengan 3. Wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar tanggal 10 Zulhijjah. Walayalin asyr demi 10 hari 10 malam, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watr demi tanggal yang genap dan tanggal yang ganjil. Tanggal yang genap itu adalah hari Tarwiyah 8. Dan Watr itu hari atau tanggal yang ganjil, tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi 8, 9, 10 disebutkan secara rinci dan 10 hari seluruhnya disebutkan dengan global. Jadi istilahnya banyak sekali ya. Disebut layalin asyr, disebut ayyamul asyr, disebut dengan ayyamin ma'lumat. Ini 10 hari awal Zulhijjah. Kalau kita beramal solih sejak maghrib nanti, insya Allah, semoga nanti sedang iswatnya memang demikian supaya tidak ada perbedaan dengan saudara-saudara muslimin kita di Muhammadiyah. Maka sejak maghrib sampai dengan maghrib di tanggal 10 Zulhijjah atau 26 Mei, maka itu adalah hari terbaik kita untuk beramal. Ketika Nabi berkata demikian, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Saat itu sahabat terkejut, mereka kira yang terbaik itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata bukan. Makanya sahabat langsung membandingkan antara amalan di 10 hari awal Zulhijjah dengan amalan yang tertinggi dan terpuncak, yaitu jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu amalan paling tinggi, paling puncak. Dan sesungguhnya kehadiran kita di masjid ini juga dalam rangka jihad kecil-kecilan. Jihad melawan hawa nafsu. Enaknya subuh mati tidur lagi, nanti zuhur dipanggil lagi sama muazin, jihad lagi ke masjid. Orang yang gak paham dengan jihad ini, bahkan yang rumahnya berdampingan dengan masjid pun gak kelihatan batang hidungnya di masjid. Tapi orang yang paham ke masjid itulah bentuk jihad, harus melawan hawa nafsunya dan bisikan setan. Maka walaupun rumahnya jauh, dia akan sampai juga ke masjid. Jihad kecil-kecilan. Puasa jihad kecil-kecilan. Jihad yang puncak itu adalah di medan perang melawan musuh-musuh Allah. Itu jihad tertinggi. Makanya sahabat berkata, ya Rasul, amalan yang kecil kami lakukan di 10 hari awal Zulhijjah dibandingkan dengan jihad, mana yang lebih tinggi? Maka Nabi bersabda, yang paling Allah cintai ya di 10 hari awal Zulhijjah. Jadi jihad pun tidak bisa melampauinya. Kata Nabi, kecuali satu amalan, yaitu jihad, tapi dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, alias mati syahid. Dia mengorbankan jiwa, raganya, dan hartanya
dan nggak kembali dengan apapun, hanya kembali dengan nama saja. Dia sudah meninggal, almarhum ini, almarhumah itu. Hanya amalan itu saja yang bisa melampaui amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah. Nah, kalau kita melis amalan paling utama, ya jelas adalah sholat. Amalan paling utama. Setelah kita bertauhid kepada Allah, amal yang paling utama itu apa? Sholat. 5 waktu yang kita lakukan. Ini kan oleh-oleh, ya, hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, ini sholat gak simple loh pensyariatannya. Pensyariatannya complicated ya. Awal pertama Nabi kita SAW dan sahabat as-sabiqun al-awwalun diwajibkan sholat itu hanya sholat qiyamul lail. Awalnya begitu. Tapi qiyamul lail ini hukumnya wajib dulunya. Nah, kebayang ya kalau kewajiban ini ya ada pada kita. Waduh, banyak yang begadang gitu buat qiyamul lail. Karena kalau wajib jika ditinggalkan maka berdosa, ya. Maka dia berdosa. Awalnya begitu. Berikutnya qiyamul lail masih wajib, tapi porsinya dikurangi. Ini porsinya harus sepertiga malam minimal itu sepertiga malam. Berikutnya nggak ada kadar minimalnya, seberapapun yang dia sanggup, dia sudah sholat malam, baik rokaat yang genap atau rokaat yang ganjil, yang witir kita biasa sebutkan, penutup sholat yang genap sebelumnya, maka dia sudah dianggap menunaikan yang wajib. Ya, untuk 2 ini disebutkan oleh Ibunda Aisyah dalam Sahih Imam Muslim. Ibunda Aisyah bercerita, dulu ketika surat Al-Muzammil turunnya 2 kali, ayat 1 sampai 19 dulu, dan itu selama 12 bulan kami diwajibkan sholat malam minimal sepertiga malam. Gambaran sepertiga itu berapa? Kalau isya kita misalkan jam berapa? Jam 7. Kemudian subuh kita jam berapa? Setengah 5. Ya, maka dapat di range antara 9 sampai 9,5 jam. Kenapa kita ngitungnya dari isya? Bukankah malam dari maghrib? Karena konteks yang kita bicarakan adalah sholat malam. Dan sholat malam tidak dikerjakan pada maghrib, dikerjakannya pada Jadi kalau 9 jam aja lah, biar mudahnya. Sepertiganya itu berarti berapa? 3 jam. Bayangkan dulu kalau sholat malamnya kurang dari 3 jam, dia belum dianggap menunaikan yang wajib. Makanya Bunda Aisyah bilang, kaki kami bengkak-bengkak. Tapi alhamdulillahnya, karena semakin banyak yang masuk Islam, Allah berikan rahmat. Turunlah ayat ke-20 tuh, ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Ini ayat satu-satunya ayat yang menyebutkan lafal Allah sebanyak 7 kali. Nggak akan jamaah temukan di ayat manapun, di surat manapun dari 114 surat di dalam Al-Quran, nggak akan kita temukan ada satu ayat yang menyebutkan kata Allah sebanyak 7, kecuali di ayat 20 Al-Muzammil ini. Nah, di antara kalimat yang ada pada ayat 20 itu adalah berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an dan faqra'u ma tayassara min, yang maknanya bacalah ayat Quran yang mudah bagimu untuk kamu baca. Ibunda Aisyah bilang, semenjak itu qiyamul lail kami masih wajib, tapi tidak ada kadar minimalnya sepertiga. Jadi nggak mesti 3 jam. Ya. Terus akhirnya apa? Berikutnya lagi qiyamul lail cuman sunnah. Dan yang wajib itu apa? Sholat pagi dan petang saja. Yang nantinya pagi ini menjadi sholat subuh dan petang ini jadi sholat apa? Asar. Lebih dimajukan, ya, menjadi sholat asar dia. Ya. Jadi yang pagi itu menjadi sholat subuh, yang petangnya dimajukan menjadi asar. Dan makanya di 2 sholat ini jemaah, kata Nabi SAW,
berhimpun antara malaikat malam dan malaikat siang. Jadi terjadi shift, pergantian shift. Selama kita beramal dari ba'da asar terus sampai dengan subuh, itu dicatat oleh malaikat malam. Dan ketika tiba masanya waktu subuh seperti yang tadi kita kerjakan, malaikat malam ini nggak akan beranjak dari bumi, nggak akan naik ke langit sampai malaikat siang sudah siap sedia, udah turun. Jadi berhimpun, bergabung, ya. Makanya jamaah kalau buka dalam Quran surat Al-Isra surat 17 di ayat 78 itu ada bunyi inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Quran saat sholat subuh disaksikan oleh padahal zuhur disaksikan juga, padahal maghrib disaksikan juga, isya juga, malaikat itu menyaksikan. Tapi kenapa dikhususkan untuk subuh di ayat ini? Karena bukan cuman malaikat malam, malaikat siang juga, makanya sesak dan penuh saat subuh. Terus nanti setelah sholat subuh barulah malaikat malam naik ke langit, naik ke atas dan melaporkan catatan yang sudah mereka tulis. Hamba-hamba Allah yang sholat malam, yang zikir, yang istighfar, yang berdoa, yang melakukan amal-amal soleh sepanjang malam. Baru nanti malaikat siang akan menunggu malaikat malam di waktu sholat asar, sehingga asar itu berkumpul lagi, ya. Makanya zaman sekarang mengenal sholat subuh dan asar itu penting banget. Nabi bilang apa? Man sholla al-bardain, yang menjaga dua sholat tuh, yaitu subuh dan asar, dakhalal jannah. Dan makanya di dua waktu ini ada yang namanya zikir pagi, zikir petang, ba'da asar itu, ya. Kemudian baru setelah itu sholat lima waktu, ya. Yang tadi pagi dimajukan jadi subuh, yang petang jadi asar. Jadi awalnya 2 waktu, kemudian jadi 5 waktu. Inilah Nabi peroleh setelah pulang dari Isra dan hanya saja di riwayat Imam Muslim kata Ibunda Aisyah tadi itu yang kita sampaikan tadi, Ibunda Aisyah bilang sholat nggak ada yang 4 rakaat, hanya 2 dan 3 saja. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Kapan berubah yang 2 ini menjadi 4? Barulah di tahapan yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat 5 waktu, tapi ada yang 4 rakaat itu setelah hijrah. Dari waktu Isra dan Mi'raj ke hijrah itu kurang lebih 3 tahun, ya. More or less itu sekitar 3 tahunan, kurang lebih. Jadi 3 tahun sahabat sholat asar 2, sholat zuhur 2, sholat isya 2. Pas Nabi menginjakkan kaki suci beliau di Madinah, barulah berubah menjadi 4. Oleh sebab itu jangan heran ketika riwayat-riwayat tentang Nabi itu lupa. Seperti apa? Sholat asar, Nabi pernah cuma 3 rakaat, jemaah. Nabi pernah asaran 3 rakaat. Bayangkan kalau ini terjadi di Masjid Baitul Muhajirin, gimana kira-kira? Ya, heboh banget. Ba'da sholat pasti apa sih dibicarakan. Keluar masjid masih jadi trending topik. Sampai di rumah masih dibicarakan di grup masjid itu, baik grup pengurus atau grup jamaah umum. Mungkin ada yang mulai bilang kayaknya udah waktunya kita ganti imam nih. Sudah faktor misalkan, udah ini apa macam-macam. Padahal Nabi kita pernah sholat asar cuma 3 rakaat. Dan sahabat ini manut aja. Nabi salam, sahabat salam. Itu baru yang asar, belum yang sholat zuhur. Nabi pernah zuhur lupa jadi 5, ya. Zuhur jadi 5 coba. Jadi habis tahiyat awal bangkit rakaat ketiga, bangkit lagi rakaat keempat, terus bangkit lagi rakaat kelima. Sahabat manut aja nurut.
Tapi setelah itu baru kan mereka minta klarifikasi kepada Rasul. Ya Rasul, sholat udah dikurangin ya rakaatnya ya. Pertanyaan mereka simpel. Kenapa? Karena kalau Nabi masih hidup, amat besar kemungkinan syariat direvisi, dirubah. Ayat Quran ditambah, tambah lagi turun, tambah lagi turun. Kalau Nabi masih hidup, bahkan hukum-hukum yang ada pada ayat Quran bisa dihapus, dihilangkan. Sudah nggak berlaku lagi, sudah kadaluarsa, itu ada. Contoh seperti masa iddah di dalam surat Al-Baqarah ayat 234 itu adalah revisian dari ayat 240. Yang tadinya di ayat 240 wanita yang ditinggal mati suami masa iddahnya 1 tahun. Kasihan para janda-janda nunggu masa iddahnya satu tahun. Dan kasihan para duren-duren gitu, para duda-duda keren tuh yang udah ngincer lama gitu kan, harus nunggu 1 tahun. Akhirnya direvisi di ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari, lebih dari setengahnya. Ya. Ibu tuh ya, ingat-ingat tuh Al-Baqarah ayat 240 itu sudah direvisi, jangan lagi pakai ayat itu. Tapi dibaca masih. Karena Quran itu nilai pahalanya bukan hanya memahami, bukan hanya mempelajari isi dan mengamalkan, tapi di tingkatan paling rendah sekedar baca saja 1 huruf senilai dengan 10 pahala. Makanya tidak dihapus dia. Ini contoh saja ya, Quran itu mengalami revisi. Kalau Nabi masih hidup, Nabi sudah wafat, jangan coba-coba. Yang kemarin viral bilang ayat-ayat jihad itu perlu ditinjau ulang katanya. Yang ngomong mengaku beragama Islam. Kita mah tahu betul di kubu Islam ada musuh dalam selimut, orang munafik. Pasti yang dia permasalahkan syariat Islam, tentang Nabi kita, tentang Al-Qur'an, nggak jauh-jauh itu aja yang dia permasalahin. Ya. Dan ini hanya sejarah yang berulang dari zaman Nabi juga orang munafik ya begitu kerjanya. Memang kurang kerjaan, nyari kekurangan Quran nggak akan dapat. Ya, mereka bilang Pak, tinjau ulang lagi ayat-ayat jihad. Sebaiknya ada sekian ratus ayat yang dihapus katanya. La haula wala quwata illa billah. Itu. Ya, maka begitu pun syariat yang lain kan. Puasa dulu Ramadan tidak wajib, yang wajib puasa apa? Masih ingat? Puasa Asyura. Dalam setahun cuman ada 1 hari, 354 hari kurang lebih dalam 1 tahun Hijriah. Itu hanya ada 1 hari yang wajib, yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Cuman direvisi. Ketika di tahun kedua Hijriah barulah Muharram jadi sunnah, yang wajib Ramadan. Maka sholat juga sama Bapak Ibu. Ini 5 tahapan tuh. Sholat itu sampai sekarang kita dikerjakan. Jadi saya sampaikan ini juga diantara apa faedahnya. Kalau jamaah ada yang diundang sama sebuah kelompok, diajak, terus di situ didoktrin kita ini sholatnya cukup sholat malam saja. Karena dulu Nabi juga sedemikian. Itu aliran sesat atau gimana? Sesat. Karena kita sudah nggak di zaman Rasulullah. Dan revisi yang terakhir yang ini nih, yaitu 5 kali saja, dan asar, zuhur, isya 4 roh. Maka tidak ada perubahan dengan alasan apapun sampai hari kiamat. Nah, waktu Nabi masih hidup, Nabi pernah lupa, asar jadi 3, zuhur jadi 5. Sahabat nanyanya simpel aja, ya Rasul, apa rakaat asar jadi dikurangin tidak? Apa zuhur jadi tambah 5? Kata Nabi, enggak, saya nggak merasa nambah, saya nggak merasa kurang. Oh, berarti jenengan lupa ya Rasulullah. Oh gitu ya. Makanya Nabi bilang, saya pun manusia biasa, kalau saya lupa tolong diingatkan. Nabi juga pernah lupa kan, tahiyat awal dihilangkan. Sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu cerita demikian. Nabi pernah sholat zuhur, rakaat kedua bukannya tahiyat awal, malah naik ke rakaat ketiga. Ya.
Akhirnya apa? Nabi lanjutin. Yang lain subhanallah, Nabi berisyarat dengan tangan begini-begini. Artinya apa? Berdiri, bangun. Tuh ada di masjid di Malaka Jaya. Ya. Jadi imamnya bangkit, terus makmumnya subhanallah. Subhanallah lagi kenceng lagi. Makin banyak yang subhanallah kan. Imamnya udah berdiri tegak tuh. Mending Pak duduk, Pak. Dia nanya, kenapa? Ya Allah. Dia nanya, kan udah banyak banget tuh yang menyebut subhan. Dia bingung kali ya, bingung, refleks kali, spontanitas. Nanya, kenapa? Kata, ya batal. Yang lucunya lagi, imam sudah batal, makmum batal nggak? Enggak dong. Kayak imam kalau kentut, makmum jadi batal nggak? Enggak. Ya ingat, batalnya imam tidak melazimkan batalnya makmum. Seperti imam kentut, ya udah urusan dia sendirilah. Ya, seperti waktu Umar dibunuh kan, lagi sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah, ya Al-Majusi. Dia pura-pura Islam padahal beragama Zoroaster. Majusi. Dia tusuk tikam dengan belati bermata dua dan sudah dibubuhi racun itu. Racun orang Arab itu, Pak. Biasanya kalajengking padang pasir tuh, Pak. Hitungannya sekian detik tuh. Tapi Umar kuat sekali. Belum ditusuk sekian kali dan yang nangkepin juga ada yang ditusuk juga. Ya. Tapi Umar masih hidup. Masih sempat berwasiat. Wasiat pertama, saya minta izin kepada Ibunda Aisyah, tolong sampaikan supaya saya bisa dikuburkan bersama dengan dua kekasih saya, Rasulullah SAW dan Abu. Padahal Umar itu kan bukan siapa-siapanya Ibunda Aisyah. Bukan siapa-siapa. Dan Ibunda Aisyah bersama Nabi waktu Nabi masih hidup, yang kalau jemaah suka mengucap salam di Raudhah tuh. Ukuran kamarnya kalau lihat citra dari atas hanya 3 kali 4 meter. Ini kontrakan berapaan kalau kita? 3 kali 4, satu petak itu aja. Terus Ibunda Aisyah hidup di situ masih ketika Rasul sudah dikubur. 2 tahun 3 bulan setelah Nabi wafat siapa? Abu Bakar. Di situ juga karena bapaknya Ibunda Aisyah 2 orang tercinta Ibunda Aisyah, bapaknya sendiri dan suaminya. Dan Ibunda Aisyah itu rela tidur hidup bersama kuburan. Umar minta izin. Apa dampaknya, Pak, kalau Umar minta izin? Ibunda Aisyah gimana? Makanya semenjak itu Ibunda Aisyah pasang sekat karena Umar bukan siapa tuh. Saking terhormatnya wanita Quraisy, saking menjaga rasa malunya. Rasa malu itu jadi mahkota muslimah. Lihat wanita muslimah sekarang, Pak. Ya, di CFD yang udah 60 tahunan aja joget TikTok. Nenek. Iya, dulu sih bawahnya memang minyak wangi, sekarang udah minyak angin. Di tasnya tuh udah kemana minyak angin, Pak? 60 tahun lebih pakai legging, CFD atau di BKT. Dia konten TikTok. Yang joget anak muda dia ikuti dan dia pakai filter biar kelihatanmu nenek, Pak. Saya tahu betul. Ya. Karena ada salah satu saya ketemu salah satu jamaah saya di masjid gitu kan. Ini ibu ini ketua majelis taklim. Ternyata nampak di hari Ahad pagi. Ya, hari Ahad pagi sekarang ya. Di BKT lagi bikin konten joget-joget. Yang gini-gini apa lah ibu Allah. Ya, itu saya mikir gimana kalau penontonnya cucunya sendiri. Ya Allah gitu kan. Apa nggak takut encok gitu. Itu nyata aja man. Udah nggak ada rasa malu sekarang. Ibunda Aisyah padahal ini laki-laki wafat Umar bin Al-Khattab, tapi beliau berikan sekat yang 3 kali 4 jadi makin sempit. Nah itu. Ya. Akhirnya itu yang pertama dan diizinkan teman-teman saya. Yang kedua, Umar adalah nyuruh orang-orang pengganti saya khalifah, ada 6 calon bakal calon, Pak. Ini sudah beliau lakukan survei nih, 6 orang ini terbaik, Pak. Ini bukan survei bayaran nih, Pak. Dan beliau sudah ngecek
ya elektabilitas 6 orang ini, Pak. Jadi yang ngecek bukan tim survei itu, bukan. Ini beneran 6 orang ini elektabilitasnya paling tinggi. Utsman, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini saya pilih, harus salah satunya menjadi khalifah setelah saya. Dan Ibnu Umar anak saya, anak presiden. Ibnu Umar tuh anaknya Umar. Beliau kompeten nggak Pak jadi pemimpin? Kompeten sekali. Perawi terbanyak setelah Abu Hurairah itu Ibnu Umar, runner up-nya. Hadis Nabi terhimpun sama dia semua. Ilmu beliau punya. Apa kata Umar? Ibnu Umar putra saya nggak boleh jadi pemimpin. Dia hanya mencatat dan jadi saksi atas 6 orang ini. Jangan coba-coba ngedorong dia jadi pemimpin. Itu Pak di zaman silam, Pak. Ya, itu di zaman silam. Ya. Nah, itu wasiat dari Umar. Umar jatuh, Umar tersungkur, siapa yang maju? Abdurrahman bin Auf, dan sholat masih berlangsung. Kenapa yang batal imam saja? Maka demikian kalau imamnya ngomong, kenapa? Ada apa? Dia yang batal. Lah ini makmumnya malah bilang, Mam lu lupa, katanya gitu, muazzinnya nyeletuk gitu. Mam lu lupa tahiyat, ya batal. Yang lainnya nepuk dia, lu batal semua, Pak. Itu contoh loh, kalau tidak paham tentang sholat. Padahal cukup yang ngomong saja yang batal, yang lain boleh meneruskan masing-masing, boleh juga istikhlaf, digantikan oleh satu orang dan dia menggantikan jadi imam. Karena kalau masing-masing itu terjadi di zaman Muawiyah. Muawiyah wafatnya juga ditusuk, Pak, lagi sholat. Jadi dari Utsman, setelah Utsman Umar, Utsman, Ali, Mu'ad, 4 orang ini semua mati syahid. Bedanya kalau Umar lagi sholat, Utsman lagi di rumah digeruduk oleh massa pemberontak, bulan Zulhijjah lagi itu, ya. Ali lagi ngebangunin sholat ditusuk. Terus Muawiyah jadi imam, Muawiyah batal, yang lain melanjutkan masing-masing, dan itu diaminkan oleh sahabat-sahabat yang masih ada. Pertanda itu ijma' di tengah ulama. Kalau sudah ijma' nggak bisa diganggu-gugat. Makanya kalau imam batal bisa 2 sikap. Ada yang gantiin atau sholat masing. Dua-duanya ada contoh dari salafus sholih. Ya, nah ini contoh ya bagaimana kalau sholat itu ya terjadi hal-hal seperti ini. Yang mana bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa jam berapa? Isyraq jam berapa? Bisa tanya jawab nggak? Biasa tanya jawab nggak? Mau ada tanya jawab nggak? Silakan kalau mau tanya jawab. Ada. Oh itu ibu-ibu ada tuh. Sudah kita mulai gitu bukan ya? Tidak usah. Oh ya, silakan Bu, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau tadi Ustaz menjelaskan Rasulullah lupa tentang sholat, berarti belum ada apa istilah peraturan atau yang mengingatkan di belakangnya belum ada gitu Ustaz ya? Pada saat Rasulullah lupa gitu. Apakah begitu? Lalu yang kedua, bagaimana kriteria sebaiknya jamaah yang ada di belakang imam? Apakah harus yang paham minimal Al-Fatihah, yang bisa mengingatkan imam pada saat imam lupa dengan jumlah ayat dalam Al-Fatihah? Lalu yang ketiga, kalau seandainya imam lupa membaca salah satu ayat dalam Al-Fatihah, makmum bagaimana? Kalau seandainya yang di belakang imam tidak mengingatkan, saya sholat sendiri berarti atau dosa ditanggung imam? Gitu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Dikumpulin dulu atau gimana? Langsung aja Ustaz. Ya. Begini ya Mas, sekalian yang dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama,
tentang Rasulullah SAW lupa. Apakah saat itu belum ada syariat yang menerangkan sikap makmum ketika imamnya sudah? Oleh sebab itu, di beberapa riwayat yang lebih rinci disebutkan oleh perawi bahwasannya sebagian makmum melakukan tasbih. Berarti ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Untuk perempuan adalah tasfik. Tasfik itu menepuk tangan. Nepuk tangannya bisa begini saja. Dan menurut kami ini lebih baik karena memang masih dalam kondisi bersedekap. Boleh juga begini, gak ada masalah. Ya, walaupun dia merubah dari bersedekap menjadi begini, tapi ini gerakan yang diboleh karena gerakan yang di luar sholat tapi dikerjakan ketika sholat itu dibagi. Ada yang bahkan gerakannya wajib jamaah. Jangan dikira semua gerakan di luar sholat yang dikerjakan di sholat itu gerakan yang tabu. Karena sebagian kita tuh kayak takut banget gerak gitu loh. Seakan-akan nanti sholat langsung batal. Enggak sebenarnya. Waktu surat Al-Baqarah turun ayat 144 tentang apa tuh? Kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardawha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu sahabat yang ada di Masjid Bani Salamah. Imam rawatibnya Mu'az bin Jabal. Sekarang nama masjidnya Masjid Kiblatain, dua kiblat. Itu ada yang dari luar masjid ngumumin. Beberapa riwayat menyebutkan ayat ini turun sebenarnya dari asar. Nabi dan sahabat di Masjid Nabawi sholat asar sudah menghadap kemana? Menghadap kemana? Ke Ka'bah. Artinya begini, posisi Madinah kan di utara, berarti kiblat penduduk Madinah kemana? Ke selatan, karena Mekah itu di bawah. Madinah bagian atasnya lagi negeri Syam. Di antaranya Palestina, Baitul Maqdis. Berarti artinya kiblatnya awalnya ke arah utara. Baliknya balik berapa tuh? 180 derajat. Jadi Nabi asar sudah pakai kiblat versi baru. Terus maghrib juga. Terus Nabi suruh umumkan ke masjid-masjid yang ada. Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, dan masjid-masjid yang lain. Akhirnya yang lagi sholat subuh tuh di Masjid Bani Salamah lagi sholat Mu'az. Terus ada yang ngomong dari luar, "Hai yang sedang sholat di dalam, sesungguhnya Nabi diturunkan surat Al-Baqarah 144." Tapi gak disebut ayatnya ya, karena tidak dikenal di zaman sahabat saat itu. Pokoknya disebutkan bacaan ayatnya. Kiblat sudah berubah. Akhirnya mereka gerak. Saya mau tanya, ini gerakan banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? 180 derajat. Dan yang tadinya di belakang jadi di mana? Di depan. Banyak atau sedikit? Sholat dibatalin atau lanjut? Lanjut. Ini contoh. Gerakan ini saya mau tanya, hukumnya boleh atau wajib? Boleh atau wajib? Beda kan? Boleh itu mubah. Wajib kalau nggak dikerjakan Kalau mubah tuh opsional, mau dilakukan silakan, nggak dilakukan juga boleh. Saya mau tanya, ini wajib atau mubah? Wajib, karena kalau enggak berarti kiblatnya sah. Dan di antara syarat sah sholat itu kiblatnya harus benar. Ya ada orang di penginapan Red Doors sholat dia tuh pakai aplikasi kiblat, ternyata internetnya belum nyambung. Kacau. Sholat dia pas rokaat ketiga, sholat isya lagi kan. Pas dia lagi gini, baru di tembok itu ada tulisan kiblat kanan sedikit. Kadang-kadang gitu ya tulisannya. Atau ada gambar bentuk Ka'bah agak begini gitu. Dianya agak kiri gitu. Dia nggak mau bergerak karena takut batal. Apalagi ada doktrin bergerak lebih dari 3, pokoknya Padahal kalau dia ingin sholatnya benar, dia gerak atau dia bertahan seperti itu? Gerak. Sebagaimana dulu sahabat bergerak. Dan kalau salah pasti dimarahin sama
dibenerin sama Nabi. Prinsipnya begitu. Rasul masih hidup, Rasul itu tugasnya membenarkan karena nanti jadi syariat buat umat setelahnya kayak kita gini. Ini contoh gerakan wajib. Ada gerakan yang sunnah. Ini juga pengalaman nih. Kalau tadi Pak Imam nanya kenapa, ini ada nih. Saya lagi itikaf pada asar, ada ojek online, sholat dia tuh, ya pakai jaket hijau tuh. Saya nggak perlu sebut tuh apa ya. Sholat dia sendiri. Datang ojek online berikutnya yang mazhabnya oren. Nah, dia copot juga tuh. Dia mau jamaah sama orang ini datang belakangan. Dia ngambil posisi sebelah kiri. Harusnya kalau dua orang, imam di mana? Imam di kiri, makmum di. Ini yang datang belakangan malah di kiri. Kata Nabi, ya dalam hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang melihat kemungkaran berubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan nggak mampu maka ingkari dalam hati. Karena kebetulan itu masjid saya biasa ngisi pengajian rutin, dan saya yakin sikap saya akan dibenarkan oleh jamaah, gitu kan? Maka saya lakukan. Nggak boleh itu cuma ingkari dalam hati, nggak boleh. Nggak boleh juga cuma berucap, harus bersikap. Saya dekati orang tuh, saya beginikan, terus saya sedikit dorong dia supaya ke kanan. Dia nanya ada apa Pak? Ya. Dia nanya ada apa lagi? Iya Pak, Bapak di kanan Pak, gitu kan. Nah, yang ini tuh udah 2 rakaat Pak, yang orang pertama tuh. Karena mungkin mendengar kita dialog, nanya juga kenapa sih? Batal dua-duanya. Ya kan? Nah, ini contoh, padahal dia bergerak saja ke kanan. Sebagaimana dulu Nabi sholat sendiri, Ibnu Abbas datang. Ibnu Abbas itu kan masih bocil dia. Waktu Nabi meninggal, Ibnu Abbas usia baru 8-9 tahunan. Masih kecil deh. Diambil kepalanya oleh Nabi, diputar. Tapi bukan diputar, dijilat, dicerupin ya. Diputar, dipindahin ke sini. Ini contoh gerakan yang sunnah. Kenapa nggak sampai wajib? Karena seandainya tetap dilakukan, sholat tetap sah. Masih boleh begitu. Cuman lebih utamanya berbeda dengan kasus yang pertama. Itu memang wajib bergerak. Ya, jadi ada gerakan wajib, gerakan sunnah. Nah, ada gerakan yang di bawahnya mubah. Nah, sekarang kalau wanita menepuk tangan, misalkan nggak begini tapi begini, biar lebih rame, biar lebih keras, biar lebih kedengeran sama imam, boleh nggak? Boleh. Karena ini gerakan yang sunnah. Apalagi kalau tadi kasusnya yang ibu bilang nggak ada sama sekali ngingetin, itu berubah, bukan jadi sunnah tapi wajib. Karena cuma dia seorang yang tahu. Nih kemana bapak-bapak nggak ada yang ngingetin gitu kan? Ibu-ibu inisiatif lah, ada yang tahu hukumnya, bukan tepuk aja pak gitu kan ya. Nggak apa-apa. Itu bahkan bisa menjadi wajib tuh. Ya, jadi ini tentang bergerak. Maka Nabi bilang untuk laki-laki ucapkan tasbih, perempuan menepuk tangan. Nabi sudah pernah sampaikan itu. Makanya di sebagian riwayat ketika Nabi lupa, Nabi udah dibilang sama beberapa sahabat, subhanallah. Makanya Nabi begini tadi. Dan gerakan begini berarti itu gerakan apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Sunnah. Kenapa? Mungkin saja makmum paham tanpa dibeginikan dia bangun. Tapi bisa berubah menjadi wajib kalau nggak ada yang bangun sama sekali begini-gini. Ya kan? Mudah-mudahan makmumnya bangun. Ada yang makmumnya kokoh. Kokoh itu anak-anak ya. Teguh, nggak mau berubah, tetap tahid. Ada model begitu. Nah, padahal di hadis Abdullah bin Buhaina, akhirnya sahabat bangun. Jadi pertanyaan-pertanyaan terjawab. Waktu Nabi melakukan itu dan lupa, apakah sahabat nggak ingetin? Ada. Tapi jadi edukasi baru buat sahabat. Ternyata begini nih caranya. Kalau salah begini, kalau begini. Dan kata Nabi SAW, nanti tinggal sujud sahwi 2 kali sebelum sah. Kenapa sebelum? Karena diketahui kekurangan ini waktu masih berbeda dengan kalau ada kelebihan, kekurangan dan keraguan yang baru diketahui setelah selesai. Maka sujud sahwinya setelah sah. Karena sujud sahwi 2, ada yang sebelum dan ada yang setelah salam. Kemudian poin yang kedua, makmum yang di belakang imam, siapa orang-orang? Oh, ini juga ada.
Nabi bersabda, liyan-liyanni ulin nuha wal ahlam. Saya sangat mengapresiasi jika di sebuah masjid ada name tag di sini. Mungkin 3 atau 2 lah. 2 aja udah cukup sebenarnya. Satu tertulis misalkan khotib, satu tertulis imam. Atau tertulis imam 2 muazzin. Atau tertulis imam cadangan atau khotib cadangan. Saya sangat mengapresiasi. Ini bukan bentuk ya membuat apa masjid kayak eksklusif cuma buat orang-orang itu. Saya katakan yang buruk itu kalau satu soft itu benar-benar dikosongin buat eselon 1. Yang soft kedua buat eselon 2 sehingga yang pelaksana udahlah di belakang aja lah. Padahal sampai khutbah Jumat selesai itu masih kosong pula tuh. Ya, ada yang begitu kan? Ada, bukan di Baitul Majidin, tempat lain tuh. Tapi kalau cuman kaplingnya 1 atau 2, itu justru mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Liyan ni ulin nuha wal ahlam. Hendaklah orang di belakang saya langsung, berarti pas di belakang Nabi itu, ulin nuha wal ahlam. Orang yang tahu fikih sholat, ya, wal ahlam, orang yang ngerti Al-Quran. Sebenarnya makna harfiah ulin nuha wal ahlam itu, an-nuha itu adalah kecerdasan, ahlam itu pikiran, ya. Jadi maksudnya ulin nuha orang yang punya pikiran dan cerdas, orang berilmu lah singkatnya. Nah, untuk menjadi orang berilmu, ya dia harus tahu fikih sholat dan dia harus tahu Al-Quran. Karena 2 orang ini yang akan menunjang sholat berjamaah menjadi sempurna. Oleh sebab itu, bagus banget kalau ada imam sebelum memulai sholat dia pastikan di belakang dia bukan orang yang nggak paham dengan sholat. Boleh dipindah Pak, mohon maaf guys ya. Apalagi kadang-kadang musafir gitu ya. Mungkin dia tahu ya bagus sop pertama, tapi dia kurang ilmunya. Saking semangatnya sop safu dia langsung di situ. Padahal bajunya kadang bukan baju yang ini ya, tapi membuka aurat. Kalau sujud kelihatan celengannya tuh. Kan ada yang model begitu ya. Bajunya terlalu atas, celananya terlalu bawah. Udah pas sujud bisa masuk koin itu. Itu kan aurat. Kadang-kadang ada nggak yang begitu Pak? Ada. Kadang dijiplot jadi imam lagi di imam-imam masbukers tuh. Orang-orang datang belakangan tuh kan. Nah, itu nanti ada imam itu kaos begitu. Udah gitu masih bermakmum sama orang begitu. Harusnya tidak boleh. Karena imamnya aja dia sholat sendiri aja nggak sah, apalagi jadi karena menutup aurat syarat sah sholat. Jadi penting orang yang di belakang imam pastikan yang mana dia sepadan dengan imam atau mendekati kedudukan si imam. Yang terakhir masalah Al-Fatihah. Ini saya jadi agak ragu. Tadi saya sholat nggak kurang kan berarti kan? Tiba-tiba ada pertanyaan begini jadi saya agak khawatir nih. Kurang 1 ayat. Serius? Kurang 1 ayat Ustaz. Tuh, tadi katanya enggak. Iya karena stain. Karena saya merasa nggak ada masalah. Tuh, berarti khilaf nih di sini nih. Ada yang bilang sempurna, ada yang bilang enggak. Nah, saya kadang saya wasol, saya sambung. Saya khawatirnya jamaah nggak ngeh dengan itu. Contoh, saya wasol di bagian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di awal tadi saya tanya dulu. Saya memplot saya jadi imam. Ya, di sini biasanya pakai kunut enggak? Berarti saya mau pakai basmalah dijaharkan saja. Kalau basmalah dijaharkan berarti dia ayat pertama. Maka konsekuensinya ayat ke-7 itu panjang. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi enggak boleh berhenti. Makanya ada lam alif. Itu dilarang berhenti. Di bagian ini saya sambung dan kadang-kadang di ayat sebelumnya saya wasolkan. Itu yang kadang-kadang sebagian jamaah merasa kayaknya ada yang kelewat. Enggak Ustaz, kalau yang itu sudah benar. Yang kurang iya karena budu wa iya karena stain itu tidak terbaca. Iya. Ya, betul. Tapi yang lain bilang ada. Di rakaat pertama Ustaz. Di rakaat pertama. Iya. Di rakaat pertama. Oke. Ya. Berarti sekarang yang tahu tadi siapa?
Ibu, Ayo. ibu, ya, Perempuan banyak. ragu kan? Nah, selama ada sebagian jamaah yang merasa lengkap, itu nggak ada masalah. Ya, di sini ada nggak rekaman? Nanti bisa kan dicek aja di rekaman. Karena poinnya begini, kalau 7 ayat dan memang ada kekurangan 1 ayat, maka belum dianggap membaca surat Al-Fatihah. Artinya kalau yang tahu berarti sholat sendiri gitu ya Ustaz? Karena dia akan membaca Al-Fatihah lengkap. Karena kan tidak lengkap dengan imamnya. Tapi ibu yakin sekali, sedangkan yang lainnya ada juga yang yakin lengkap. Boleh dilihat kalau di sini ada CCTV. Ya, berarti gini aja, siapapun yang yakin sekali memang ada kekurangan, maka silakan untuk sholat lagi sendiri, nggak ada masalah. Keluar jadinya dengan imam. Karena memang surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi kalau saya pribadi, saya ngerasa yakinnya 7 lengkap, ya, dan tidak ada masalah. Sama seperti Nabi SAW ketika merasa dia 5 ayat dan dia akhirnya merasa 5 rakaat dan dia akhirnya ngerasa yakin dengan orang semua bilang 5, maka beliau akui. Tapi yang ada di sini sebagian mengatakan lengkap dan saya pribadi pun masih meyakini lengkap. Di rakaat kedua lengkap, rakaat pertama. Ya pokoknya berarti gitu aja poinnya. Semua yang merasa enggak berarti silahkan lagi sholat, ya. Dan semua yang merasa lengkap tidak melakukan hal itu. Dan saya pribadi merasa lengkap, makanya ya udah itu gak ada masalah. Silakan yang merasa memang belum, silakan, ya. Di dalam surat Al-Hijr ayat 87 berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Jadi Al-Fatihah adalah 7 ayat. Kalau belum sampai 7 berarti dianggap belum membaca surat Al-Fatihah. Dan siapapun yang sudah merasa yakin dan sebagian jamaah juga meyakinkannya, maka itu sudah cukup menjadi dalil, berarti sudah pas, sudah tepat. Tapi yang masih merasa saya nggak yakin, memang kurang, ya berarti silakan. Itu aja, simpel kira-kira. Artinya kami harus mengulang sholat subuh kami. Ya semua yang merasa begitu, Iya, artinya begitu. Nanti lihat sendiri. karena Al-Fatihah dan dia rukun sholat. Bagi yang merasa sempurna, ya sudah. Saya baru tahu ilmunya kalau harus diulang. Berarti nanti nih saya sholat subuh nih. Ya silakan Bu. Dan sesuatu yang awalnya nggak diketahui, walaupun orang bilang Pak Ustaz waktu subuhnya sudah habis, nggak ada masalah. Sama seperti sujud sahwi ya. Ketika misalkan ya ada kekurangan, kemudian baru diketahui setelah 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, ngobrol ngalor kali ngidul, ya, maka dia tetap melakukan apa yang kurang tadi setelah lama tadi. Begitupun Nabi tadi tuh, yang 5 rakaat dan 3. Kalau yang 3 tuh Nabi udah masuk ke kamar, ada yang nungguin di luar. Terus Nabi risih kok ada orang di luar, maka Nabi datengin. Kenapa? Dia bilang, ya Rasul, sholat asar kita tadi baru udah ngobrol panjang. Setelah Nabi yakin memang dirinya salah, dan semua juga bilang iya ya Rasul memang 3. Beda ya dengan kasus kita ini ya. Saya hanya merasa yakin dan sebagian jamaah merasa yakin. Lain dengan kasus ini. Cuman kesamaannya adalah ketika memang ada kekurangan dan baru diketahui nanti setelah ngobrol, ternyata Nabi tetap nyuruh, yuk kita tambah 1 rakaat. Akhirnya ya udah tambah 1 rakaat, terus sujud sahwi sebelum salam saat itu. Ustaz, kalau tadi saya ketika menyadari ada ayat yang kurang di Al-Fatihah, saya langsung mengubah niat saya tidak berimam kepada Ustaz, tapi sholat sendiri. Tapi masih dalam barisan, masih dalam shaf, meneruskan sholat itu kira-kira kalau seperti itu mengubah niat untuk sholat sendiri. Ya, mufaraqah anil jamaah, berpisah dari jamaah itu bisa dengan berpisah benar-benar posisi, bisa juga dengan tidak. Yang penting di dalam niatnya sudah meniatkan saya berpisah.
Dan niat itu di dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Saya niat untuk berpisah sholat. Nawaitu an ufariqa anil jamaah, tidak perlu. Ya, jadi semenjak ibu memang demikian, ya sudah, nggak ada masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sih? Jelas. Cukup ya? Karena waktunya sudah suruh Ustaz. Baik. Insyaallah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami betul, dan insyaallah di kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang rukun-rukun sholat, karena yang tadi kita bahas lebih kepada syarat-syarat sah sholat. Semoga dengan apa yang kita dapatkan ini bukan sekedar wawasan, namun juga amal soleh dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kembali.